Hal apa yang menurut lo nggak ada di cewek lain kecuali di Dila? Kekuatannya. Maksudnya? Kekuatan Kuat menerima ya, gue. Kuat tuh dia. Kekuatan menerima seorang Indra Bekti. Jadi Apa yang paling berat menerima seorang Indra Bekti? ya gue dengan segala permasalahannya, gue dengan segala pekerjaan. Pada saat gue lihat Dila pada waktu itu tuh kayak Allah kasih tahu, ini buat kamu. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Lo ada punya trik nggak? Maksudnya Apa untuk ya? kalau lo bisa jelasin deh, trik lo gimana caranya pada saat lo bawain acara? Karena menurut gue soalnya waktu lo berdua sama Tenny, gue pernah punya pengalaman, gue masih siaran waktu itu. Terus gue di Prambors tuh di Mendut kan dekat Plaza Indonesia. Lo nge-MC tuh, Plaza Indonesia, Plaza yang gue lupa, lo nge-MC di atrium. Terus kita satu radio itu berhenti nontonin lo berdua nge-MC di tengah. Dan menurut gue tuh pecah banget. Lo ada trik nggak untuk bikin? Ya, sebenarnya triknya kita lihat situasi sih, gitu. Dengan situasi yang ada, kita manfaatin tuh situasinya. Maksudnya? Ya, misalnya orang ini dalam keadaan apa gitu, kita manfaatin orang ini. Objek satu penonton? Ya, betul. Lo lihat? Ya, kita lihat siapa yang seru, yang apa, yang mungkin lagi bisa kita kerjain, kita jadi bulan-bulanan kita gitu ya, bukan dibully ya, tapi Ngerti. ya kita kerjain lah ya gitu. Sehingga orang jadi lucu karena situasi yang dia alami saat itu. Dia kayak awkward-nya, dia ngomongnya cara ngomongnya dia mungkin terus akhirnya itu yang kita angkat gitu. Tapi nggak gampang. Lo diundang perusahaan, Bekti tamunya ini ya board director, yang nggak pernah nonton TV, bahkan mungkin nggak tahu lo kali. Lo pernah nggak? Pernah lah, ada gitu. Gimana caranya lo Seperti bikin? gitu. Ya akhirnya Bapak, saya artis lama loh Pak, gue gituin. Lu berani nembak itu? Gua bodo amat itu lagi. Lo ngomongin gue bodo amat itu pas banget tuh lagu ya. Jadi Gila. Jadi kayak gitu. Jadi gua Ngerti. kira ini orang apa sih, ngeselin banget gitu kan ya. Sampai akhirnya Jadi dari mulai orang kesel, kalau orang ngetawa, Iya. lo udah di-accept sama audiens, Yes. itu lebih gampang. Wah, buat lo lebih kan. gampang lagi, Udah betul. panas nih, gue lo ngomong Udah. apa aja orang ketawa tuh udah enak sih. Benar. Dari Ya itu sebenarnya nggak ada pelajarannya sih. Nggak ada sih, bener. Itu udah kayak seni tersendiri gitu. Betul. Terus akhirnya dan itu datang dari hati. Pada saat Iya, nggak bisa dibuat. Kadang kita suka ngelihat ada wawancara berusaha banget untuk itu, jadinya aduh mendingan nggak usah. Lo mendingan proper aja deh. Mendingan yang baik aja deh. Jangan coba-coba. Kalau dari perjalanan Ceriwis kan sukses banget. Ada nggak satu cerita yang maksudnya lo ngerasa gila nih gue sukses banget nih. Ini Ceriwis sukses banget. Entah lo pergi kemana, respon orang gila, pengalaman penerimaan dari penonton yang menurut lo udah beyond dari yang lo harapkan waktu lo memulai karir dulu. Iya, jadi di Ceriwis itu emang segitunya gitu ternyata ya. Maksudnya pada saat Rating itu satu gua nggak berarti? ngerasa kenapa? Rating 1 kan? Iya, 20 siaran 20 ke atas Gokil. gitu. Dan pada saat itu sih kita berdua nggak Nggak liatin ngerasa. rating gitu ya, nggak liatin Ya, itu bodo kita amat. ratingnya berapa nih sekarang nih, Iya. tadi itu berapa gitu, nggak, jadi pokoknya kita terus kerja aja, berkarya aja, pokoknya intinya gitu, kita bikin sesuatu yang heboh kayak apa, kayak ini kayak gitu. Jadi kita bener-bener kayak keluarga di Ceriwis itu. Dan itu akhirnya membuat kita, waktu itu aku ya terharu banget sih sama Tendi. Jadi Indi menang ya, Panasonic ya? menang, Panasonic waktu itu. Indi menang, terus gue juga menang. Lo berapa piala Panasonic? 1. Indi udah berapa, 4 atau 5 ya. Terus Ceriwisnya juga menang. Jadi 3 piala itu berangkat lah gitu istilahnya ya. Jadi karena satu acara tuh 1 piala 1 orang yang diberangkatin gitu Ke kan. Eropa? Ke waktu itu Eropa. Iya Eropa. Iya, mungkin yang Sama. belum tahu, jadi pemenang-pemenang dari PGA Award Oh, iya. itu semuanya dibawa Hadiah, dapet. sama para Ahmad Global Iya. untuk
jalan-jalan ke negara Eropa atau ke ya Amerika gitu, ke kan. Amerika, kemana-mana sih sebenarnya. Ya akhirnya tapi untuk waktu itu kita Indi, aku sama ada produser kita berangkat. Di situ kita ngomong, Bekti gak nyangka ya kita kayak gitu tadi, kalau nggak gara-gara pekerjaan kita atau nggak gara Ceriwis kita nggak bakal kesini kali ya gitu. Jadi kita ke tempat yang nggak pernah orang datengin gitu mungkin ya, dan kita belum pernah dalam pikiran kita ke sini nih gitu. Gunung-gunung salju gitu kan. Masih ke Swiss ya? Bukan, Alpen. Jerman deh. Oh, Jerman. Austria atau apa gitu, pokoknya yang ke atas-atas gitu. Pokoknya ya Allah, nggak pernahnya kita gitu ya. Terus mandi salju gitu. Gua mimpi apa gitu ya bisa lihat salju gitu. Dari kerjaan ya. Iya. Jadi lu ngerasa itu salah satu puncak lo ngerasa nih bener-bener berhasil banget Iya, nih. Berapa tahun Ceriwis? Jadi 10 tahun. Jadi sama Teddy itu 6 tahun. Terus Teddy cuti hamil kan. Akhirnya digantiin ada Ruben sama Panda, Iya. Papam, Iya. Kartika Putri sempat juga. Almarhum Olga juga. Oh ya, almarhum gabung di Olga. situ. Iya, betul. Kalau cerita sedikit tentang, karena Olga, gue ngelihat almarhum Olga itu dari pertama kali dia lenong bocor ya. Nono bocor. Ya. Gue sih ngeliat pertama kali itu salah satu program sahur. Terus program sahurnya itu cuma ada kayak satu segmen lenong bocor dia sama Ruben waktu itu. Dan itu gue lucu banget nah begitu Iya. muncul di Ceriwis, Ya. Diana Diana dalam berita. Diana dalam berita itu pecah sih. Lu bisa ini cerita dikit aja Ya. tentang awal-awal dia Iya. di Ceriwis. Iya. Jadi waktu itu si Olga dan Ruben ini emang mereka tuh sahabatan yang kocak banget kan tuh, mereka berdua disatuin gitu kan ya. Terus sampai suatu ketika akhirnya Olga punya sering warawiri di Trans TV juga, Iya. sering mampirin ke kita gitu Iya. kan. Terus sama ya Pak Richard Bentaryo juga sempat diajakin main film juga, sempat cuma jadi figuran doang gitu ya. Tapi orangnya emang ini ya seru gitu. Terus sampai suatu ketika kita coba masukin Olga yuk gitu jadi ininya gitu. Jadi bawain Talent. acara nih satu segmen ini aja nih gitu. Ya udah coba aja gitu. Di akhirnya dia kita masukin di situ ya pecah ya ternyata Banget ya. sih. Olga kita Ya bisa dibilang bully. salah satu pembukanya di almarhum Olga di entertainment business. Sebenarnya udah lama juga Udah lama dia mulai. di acara-acara. Tapi akhirnya orang lebih ngeh di situ ya gitu kayaknya. Strippingnya itu kan yang dan exposure-nya orang nonton semua kan cerita. Iya, itu dia. Dan itu pas di saat itu ditunggu-tunggu kan. Ya. Saat momennya Olga tuh ditunggu-tunggu emang gitu. Dia kita ajar habis-habisan gitu, dia tuh ya orangnya polos gitu kan ya. Lucu banget sih emang. Itu sih di Objek situ penderita lah awal. Objek penderita gitu. Dan ya gue akhirnya di situ gue cukup deket banget sama dia gitu. Jadi ya dulu Bekti lu main-main ke rumah gue ya, ada kolam renangnya gitu. Oh, dibilang gitu. Beneran, iya. Main dong gua ke rumah dia. Kok rumah susun? Gua bilang gitu. Naiklah ke rumahnya. Mana kolam renangnya? Tuh kali di belakang rumah susun itu kali. Tebet Tuh, ya? gua bilang gitu. Tebet ya? Apa? Di Tebet, ya betul. Gila sih dia. Itu terus gitu di lemari dia. Lemarinya dia itu isinya bukan baju, uang semua. Uang hasil kerjanya Uang dia. hasil kerja dia. Dia nggak bisa pakai ATM atau apa gitu. Nih Bekti, uang gue semua. Udah si legend sih Olga. Gue kadang-kadang jujur gue masih sekarang suka ngeliatin di YouTube tuh ya. Ceriwis. Kalau lagi segitu gue seneng ngeliatin konten-konten tahun ya zaman-zaman itulah Zaman itu ya. sebelumnya sekarang lah. Terus beda banget. Setelah Ceriwis, salah satu life changing buat lo ketemu Dila, bener gak? Pesona keartisan lo bukan cuman buat penonton lo, tapi buat bini lo juga ya? Oh, no. Pesona keartisan gue tidak pada untuk istri gue karena jadi waktu gue ketemu pertama kali sama dia itu di Malaysia. Gue sama Irfan Hakim dari Bangkok ke Jakarta, transit di Malaysia. Kan AirAsia tuh kan gitu kan ya, dia transit dulu kan gitu. Terus akhirnya gue sama Irfan Hakim, Irfan kan baru nikah tuh 2007 kan. Wow, lu duluin gua lu gitu kan. Iya, lu kapan gitu. Tahu tiba-tiba ada habis sholat asar tuh kita tuh tiba-tiba di airport nunggu kita mau ke Jakarta.
ada 2 cewek datang, satu pakai hijab, satu enggak kan. Pakai hijab tuh Dila tuh gitu. Ah, ya Allah cantik banget Van gitu. Bule-bule gitu kan, lancung hidungnya putih gitu. Datengin kita. Terus udah gitu Kayak manekin kerudung di oh, STC oh ya benar. Terus permisi, ini teman saya mau ngomong, mau foto kata Dila. Oh, ya boleh. Foto lah sama temennya gitu kan. Tapi sebelum dia minta kenalan, lo udah ngincer, emang udah lihat? Dia jalan ke tempat kita, memang dia udah mau Oh. foto. Pada saat dia jalan ke arah kita, ya mau ngomong kan gua kelihatan ya gitu. Udah mau ke sini nih gitu kayaknya. Udah tahu, Tahu oke. memang dia mau ke arah kita, mau foto nih gitu. Nah, terus aku ngomong ke Dila, "Kamu mau foto?" "Enggak," kata gitu. Lu tuh kenapa sih Bakti? Lu tuh kenapa? Nggak tahu, Kenapa dia- lu tanya orang mau foto sama gue tuh gila pede lu tuh udah harus Iya, di atas 1000 benar, gitu. makanya gua pikir nggak kan- pernah seumur-umur mau foto sama saya gitu, nggak pernah gue. Iya, gue gitu. Jadi dia bilang enggak gitu, karena ternyata pas udah tahu tuh dia emang nggak ngefans gitu sama gue, dia nggak suka Tahu sama tapi? artis-artis. Gue paksa, foto aja yuk gitu. Iya. Apa-apa. Nah, udah deh. Males gue kalau jadi perempuan beneran Bakti. Nah, ngajaknya mau lihat fotonya awal itu. Ada. Ada. Coba lihat. Coba. Nah, mana itu? Foto pertama. Oh, sini. Yang mana tuh? Kasih lihat kamera ini nih. Oh, lu masih simpen. Ini lo lihat dulu nih. Oh iya, gue pernah lihat yang ini. Kok ya Dila lah, fotonya Dila tuh ke kiri gitu ya, ke gue gitu ya. Oh iya sih. Gemes sih. Iya kan? Iya, bener. Tapi dia gue ngeliat topi lu juga gemes sih Bakti. Oh iya. Gua gaya banget waktu itu mah, gua mau cuek Lu banget. siapa? tuh baju-bajunya. Harry Potter pakai topi kayak gitu? Iya, bener. Gucci loh itu, sorry ya. Oh, sorry. Masih mampu-mampunya gua beli branded. Sekarang lumayan lah. Istri sama keluarga. Kenalan topinya Gucci. Gak penting banget mereknya. Bodoh amat. Dengan rambut mulet lo itu kan. Bulat, iya bener. Camuri waktu itu. Cakar muka sendiri. ya bener. Keren. Lo paksa dia foto sama lo. Ayo foto, ayo dong mau. Udah kan, terus akhirnya selesai, dia balik ke teman-temannya lagi kan, ke kelompoknya dia lah gitu. Terus si Irfan bilang, "Lo mau Bekti?" gitu. Mau gue. Gaya-gayaan Irfan. Iya. Makanya kalau nggak ada Irfan Hakim sih gue kayaknya nggak bakal jadi dia menikah. Irfan ke kelompoknya mereka gitu, terus tanya namanya siapa, nomor telepon berapa. Udah akhirnya dikasih ke gue. Kita pas ke Jakarta, udah pada balik ke Jakarta, gue coba telepon dia. Ternyata dia punya cowok. Oh. Waktu itu udah punya cowok. Terus ya udah, akhirnya kita yang Nggak peduli kan? kakak adik aja gitu. Aduh. Dia curhat tentang cowoknya gitu. Oh ya udah, sabar gini. Akhirnya 2008 tuh agak menghilang tuh dia. Sampai suatu ketika 2009 dia yang hubungin gue. Dia SMS, gitu, masih zaman SMS ya 2009 itu. Awal-awal bulan. Jadi Maret itu adalah sakral deh buat gue, menurut gue ya, Karena banyak hal yang berubah ya, di bulan itu. Betul. Jadi dia bilang itu bulan Februarian gitu deh. Pokoknya dia hubungin gue. Ya nih adikku si adiknya yang ngingetin, "Bekti apa kabar?" gitu. Oh, tersebutlah nama lu di situ. Terus dia baru ingat, dan ternyata pas ngobrol sama gue dia udah putus sama pacarnya. Udah langsung pucuk dicinta ulang tiba ya. Sikat duluan. Langsung gue ngomong, kamu tahu kan sebenarnya aku senang sama kamu gitu. Iya sih, dia bilang. Ya udah, tapi aku gak mau cari pacar lagi, mau cari istri, gue bilang gitu. Langsung tembak. Ya udah, kalau gitu, kalau kamu berani pas ulang tahun aku, kamu itu bulan Maret dia telepon itu. Terus dia bilang pas ulang tahun aku 13 Maret waktu itu ke sini gitu. Nah, pada saat itu Ceriwis lagi naik-naiknya lah ya gitu kan. Malah lagi di atas Gitu. Tapi pada saat itu Teddy juga mau cuti karena udah mulai hamil gitu. Dia mau bukan Rafa, siapa? Manuel ya. Oh, udah kedua ya Manuel. Dia mau saat itu dia lagi mau cuti atau apa gitu, pokoknya dia mau izin atau apa gitu. Pokoknya dana gue harus ke Malaysia gitu. Di situ karena kalau misalnya itu dua-duanya presenter hostnya Ceriwis nggak ada gitu. Nggak mungkin lah. Nah, tapi
ini gue harus mengambil langkah ini demi masa depan gue juga kan gitu. Tapi kenapa lo ngerasa, biasanya orang kalau lagi di puncak karirnya, kan enak aja sendiri. Lo gak ada tanggungan, lo bebas menentukan pilihan lo kenapa waktu itu merasa lo harus nikah? Ya nggak tahu ya, mungkin udah ada tujuan hidup lah dalam hidup gue setelah 32 tahun gitu kan. Umur udah masuk 32 tahun waktu itu kan. 30 tahun. Ada gitu. Dari maksudnya ada keluarga lo. Nggak ada, gue sendiri yang mau, gue sendiri yang maksudnya memang. Kita kan rentan dengan ini ya, hari lebaran ya. Kapan gitu nah, kan? gitu-gitu. Padahal kapan kan banyak ya? Iya, nggak ada. Gue kayak ngerasa bahwa ya ini ibadah gitu. Ibadah yang memang ada orangnya yang memang mesti gue tuju gitu. Tapi kondisi spiritual, maksudnya spiritual di dalam dari dulu udah terbentuk bagus atau ada satu titik dimana lu berubah? Dulunya lu nggak sholat? Alhamdulillah sih gue emang dari kecil emang di keluarganya yang apa ya, kalau untuk dibilang agamis nggak terlalu yang religius banget itu enggak, cuman nyokap kan dari ini ya Padang gitu kan. Udah memang dia ngajinya apanya gitu, terus gue sekolah dulu di Muhammadiyah juga gitu, sempat ya berarti dan itu mungkin tertanam lah ya gitu, walaupun nggak terlalu yang harus nyokap tuh nggak yang masukin ke pesantren apa gimana, itu malah enggak gitu. Jadi cuman nilai itu emang udah nilai itulah yang gue dapetin, maksudnya nyokap tuh selalu kasih pokoknya jangan bandel, kalau bandel tuh bakal begini, Allah marah gitu. Jadi Allah tuh selalu dibawa dalam kehidupan kita gitu, sehingga yang ngebuat kita juga walaupun kita kemana-mana gitu ya pada masanya kita klub apa segala macam, tapi ya nggak narkoba, nggak yang mabok-mabokan, nggak yang gimana, tapi ya seru-seruan aja gitu. Alhamdulillah, jadi ya ya sampai satu ketika itu ya menurut gue ini ibadah juga. Karena nanti insya Allah dengan kita ya menikah, semuanya apa yang kita lakukan tuh ibadah, pahala makin banyak lagi gitu. Lo kan gue baca tuh kemarin, gue apa yang tahu lah, gue orangnya kurang kepo ya sebenarnya. Maksudnya kayak berita gitu, gue kalau yang nggak terlalu urusan orang gue nggak begitu baca lah gitu. Gue lebih ya umur juga sih mau politik. Nah, terakhir gue nge-search nama lo nih, berita tentang lo ada bilang katanya lo apa bangkrut lah atau apalah. Lo ngerasa waktu abis lo nikah, kan karir lo lagi di atas nih. Abis lo nikah, lo ngerasa secara karir ya, karir lo biasa aja, gini atau gini? Atau apa yang lo rasain setelah lo nikah, lo ngerasa ibadah tuh? Karena ada orang ngerasa abis nikah, terus abis itu tanggungan jadi banyak, berbeda lah tiba-tiba hidup. Karir jadi mungkin less priority daripada sebelumnya. Lo sendiri gimana? Ya, alhamdulillah sih, maksudnya ada aja rezekinya gitu. Walaupun mungkin nggak akhirnya karir pun ya karena gue udah berada di puncaknya. Lo udah cukup merasa there done that gitu ya, udah merasa cukup bersyukur lah dengan apa yang gue dapetin. Jadi ya mau apa lagi yang mesti gue cari lagi gitu ya. Tapi lu secara menikah, secara sorry gue potong nih, lu secara karir lu mentok. Secara lo kaya nggak waktu Triwis? Ya alhamdulillah ya, maksudnya untuk kaya ya untuk pribadi sendiri ya, jadi nggak yang mewah-mewahan gitu ya bisa ya beli mobil akhirnya, bisa semua yang lu pengen. Tapi bisa bangun rumah gitu. Jadi ya makanya untuk memperbaiki ekonomi keluarga, alhamdulillah itu tercapai gitu. Bersyukur banget gitu. Gue bisa bantu orang tua, bisa rumah gue yang tadinya udah reot gitu, terus gue bangun jadi bagus gitu. Bahkan udah lebih daripada yang lo pada saat lo doa tahajud malam-malam mau casting itu kan. Gue pengen nyenengin orang tua gue atau segala macam. Untuk memperbaiki ekonomi itu alhamdulillah tercapai, dan ada kakak gue sampai ngomong, "Dek, gue makasih sama lo gitu. Ya lo naikin derajat keluarga kita," katanya gitu. Dengan lo seperti sekarang ini, lo derajat keluarga kita yang mungkin kita dipandang sebelah mata sama keluarga besar yang lain-lain gitu mungkin ya. Jadi biasa-biasa aja gitu sekarang. Sekarang ya maksudnya keluarganya Indra Bekti gitu yang kayak gitulah. Maksudnya kita bersyukur dengan itu gitu. Oke, setelah lo nikah, lo punya Dava. Siapa tuh Dava? Daphne ya. Sorry. Daphne sama Abel ya. Abel namanya. Nama panjangnya sama Abel kan. Sama yang terakhir Ken. Hidup lo kayak apa sekarang setelah lo punya 2 anak? Iya, waduh bahagia banget ya. Maksudnya
ya apalagi sih kita kerja tuh untuk keluarga, udah untuk anak, udah ya jadi mungkin lifestyle gue yang dulu mungkin nongkrong, habis kemana-mana nongkrong gitu mungkin ya ngobrol sama teman-teman atau apa gimana ya sekarang harus yang udah pulang cepet, pengen ketemu keluarga, pengen ngeliat anak-anak gitu. Walaupun memang porsinya pasti lebih banyak istri gue daripada gue untuk dengan anak-anak ya gitu. Karena kita harus cari duitnya itu ya. Iya. Gitu. Jadi nggak yang ya gitulah, maksudnya hidup lo jadi lebih berarti gitu. Kita punya tujuan gitu. Lo kan termasuk yang kalau di kerjaan nih, karena orang-orang terdekat tuh sekarang juga banyak jadi orang terdekat gue di kerjaan gitu kan. Ya. Salah satu yang kalau gue tanya tentang lo tuh pasti mereka bilangnya, Bekti mah semua dikerjain. Ya gue sih ngerti karir sebagai kerja keras ya gitu. Lo nggak pernah kayak ngambil kerjaan terus ngerasa kerjaannya biasa aja. Kayaknya lo semua kerjaan Syukuri. sebisanya lo ambil aja. Lo nggak pernah malu ngambil satu kerjaan yang mungkin karena lu jangan pernah melihat sesuatu itu yang mungkin kayaknya kelihatannya kecil gitu karena ya di samping bayarannya kecil juga gitu ya. Tapi ya lu syukuri dengan mungkin skupnya kecil atau mungkin yang ini pekerjaan yang biasa-biasa aja, kenapa lu ambil sih gitu kadang lah ya kayak gini lah ini kecil. oh iya. Studionya maksudnya. Oh iya, maksudnya kecil gitu. aja. Tapi kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di balik itu. Mungkin kita akhirnya menyambung tali silaturahmi sama yang lain-lain. Akhirnya alhamdulillah gue abis ini gue ada kerjaan nih. Oh, pantesan aja katanya disuruh udahan tuh kan di kerjaan baru. Nah, iya. Enggak. Tadi belum ada kan pas mulai? Belum. Jadi dia katanya tiba-tiba di kerjaan harus cabut, kurang aja lu. Bukan. Kalau tadi udah ada kerjaan Udah emang. ya? Maksudnya ada peluang gitu di sini gitu kan. Maksudnya. Iya, betul. Jadi entah suatu saat di mana kapan akhirnya tiba-tiba gue tuh tahu lo ketemu lo tuh di sini terus beneran tau nggak lo dari acara yang itu gini-gini. Gue udah lupa sebenarnya gitu. Dari situ gue dapet kerjaan yang lebih besar lagi gitu. Kan gue mau pelajari waktu itu sempat ada yang bilang waktu pas zamannya Aneka, sebelum Aneka gue tuh ikutan Abang None kan. Ikut Abang None, gue masuk ke provinsi, tingkat provinsi. Terus ya kenal banyak orang di situ. Terus akhirnya di tahun 97. Nah, di tahun 99 gue dapat Aneka kan. Terus ada yang bilang teman Abang Noni gue nih gitu. Ketemu nih di acara itu gitu. Lu ngapain lo ikutan ginian gitu? Lu udah yang dapet yang gini besar gitu Abang Noni gitu ya. Lu ikutan yang segini kata gitu di mall-mall ya, yang acaranya di mall-mall. Enggak, Aneka. Iya, majalah Aneka. Bukan Aneka. dulu suka Enggak, itu di ballroom Hotel Mulia kemarin itu gue. Alhamdulillah paling bagus itu. Astagfirullah. Angkatan gue paling bagus. Itu nggak bisa ya, diangkat-angkat tuh lu ini ya, makin langsung sombong makin. ya. Terus akhirnya siapa namanya? Gue ngobrol sama David Halik, gue inget banget. Dia bilang, David Halik kan senior gue di Aneka, tapi junior gue di Abang None dia. Nah, jadi dia bilang, David, gue dibilangin ini nih sama si itu ada orang Apnon tuh lo ikutan yang udah segini lo dapat yang segini, lo ikut yang segini sekarang kecil gitu katanya. Enggak, yang kecil ini bakal jadi gini nanti gitu. Itu dong. Betul, benar banget. Sekarang lo begini. Berdua. Makasih lo. Gue nggak mau makan Apaan? Loterinya. Butuh maya. Tapi gue yakin sih, maksudnya banyak yang lu kerjaan nggak putus-putus, karir lu bisa panjang. Mungkin kalau yang bagus ya kita banyak lah saingan, yang lucu banyak, yang keren banyak. Tapi menurut gue salah satu yang itu lu orangnya emang menyenangkan dan lu gampang diajak kerja sama. Menurut gue sih itu. Betul. Yang penting easy going aja sih. Diajak kerja samanya enak. Orang pun juga ngajak kerja sama juga jadinya nyaman gitu sih. Sama mau-mau aja ya walaupun kecil ya. Iya, itu dia. Oke, lu cobain lu tuh putu mayang favorit lu. Ini riders lo kalau acara. Enggak juga ya. Ribet amat. Enggak, gue pengen kadang-kadang juga minta itu jajanan pasar ya gitu. Repot ya. Oke, Bekti, thank you banget. Bekti, sama-sama lu main di sini. Gue sih sejujurnya lu nggak pernah sadar aja. Gue setiap ngisi acara dari pertama kali gue selalu banyak nanya sama lu tau. Lu nggak sadar kan? Gue nanya, gue inget banget dulu gue kalau naik panggung gue selalu kayak masih deg-degan. Gue pernah nanya sama lu. Kalau nggak salah gue lupa gitu ngisi. Gue suka nanya sama lu. Lu kalau ngisi acara masih deg-degan nggak? Masih lah, lo ngomong gitu.
setiap naik panggung gue masih deg-degan, lo bilang gitu. Semua malah deg-degan itu bagus, Ben, lo bilang. Jadi lo bikin rasa deg-degan, berarti kan lo excited, lo lupa lo ya. Iya. Sejak itu gue, jadi kalau deg-degan gue pakai tuh buat manggung. Ya Allah, Ben. Gue gak nyangka. Betul. Selain itu ada satu lagi. Ah. Lo pernah ngajarin gue gimana caranya posisi supaya bisa dapet anak laki-laki. Oke, gue banyak belajar dari lo, Bekti. Ya Allah, Ben. Makasih, Bu Bekti. Sama-sama, Bu. Bekti, gue mau ngajakin lo main nih. Gue tanya, lo jawab. Iyalah, masa gak ada yang jawab? Pasti ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan nih yang ada namanya, lo pegang. Ya. Gue pegang pertanyaan buat lo. Siapa Oh, duluan? gitu. Ya, lo duluan deh, boleh. Baik. Ben Kasyafani, kenapa lo memiliki Ines buat jadi istri lo? Karena jodoh. Oh gitu. Baik. Karena dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, baik. Oke. Sekarang? Indra Bekti Ya. Tomo. Oh enggak ya? Ya. Nemenin istri belanja nemenin istri belanja dan nyalon sampai duit habis, atau ngurusin anak seminggu tanpa babysitter? Nemenin istri belanja. Nyalon aja deh. Aduh, gue beneran kalau misalnya udah untuk anak-anak emang udah gila deh itu udah urusannya ya. Jadi gue pasti gak akan bisa tuh pada saat yang belajar online tuh ya. Udah. Pusing banget ini gue harus sih, gimana Daphne? gitu, ribet banget gitu kan. Ntar pakai iPad, ntar pakai laptop, ntar pakai ini, pakai si Admodo lah, inilah itulah segala macam. Duh, Operator berarti Dila ya? Operator online ya? bukan lagi the best ya. Ben Kasyafani, Ya. lo udah jadi bapak yang baik belum buat Sienna? Waduh. Belum sih. Kok belum? Yang gue sih ngerasanya nggak pernah cukup sih. Pasti selalu aja gue masih suka ngerasa kayak kayaknya gue masih kurang deh. Gue kurang apa ya? Kadang kita kalau lagi sama dia tuh mau waktu banyak waktu enggak tuh otak kita lagi entah ada kerjaan, entah apa kayak ada yang interrupt gitu. terus gitu. Kayak pengennya tuh gue present di situ seharian gitu. Ya bisa sih, cuma mesti benar-benar difokusin, kalau enggak suka kelupaan. Harus ada pengorbanan ya gitu Lu? ya. Ih, bukan kenapa? Oh iya, Kenapa maaf. jadi nanya gue? Oke. Bekti Indra Tomo. Bekti. Bektri. Bisnis hancur tapi nama bagus, atau udah nggak laku di mana-mana tapi bisnis lancar? Bisnis hancur tapi tetap laku lah di TV di mana-mana gitu, biarin dah. Nah, emang Bodoh sekarang amat. itu yang gue dapetin lah, gue hadapin. Bodoh amat. Itu dia. Ben Kasyafani, Ya, saya kerja ninggalin keluarga tapi gaji gede atau kerja deket keluarga tapi gaji kecil? Jangan ini loh, jangan muluk-muluk loh. nggak apa-apa lah kalau sekali-sekali mah kerja Jadi ya agak jauh dikit tapi gajinya gede ya. ya bener. Kan paling bentar habis pulang. Iya kan masih ada waktu ya kan. Nggak selama-lamanya Aja. kerja kan. Bener. Itulah yang penting. Oke. Bekti Indra Tomo. Job banyak tapi sering berantem sama istri, atau job sedikit tapi istrinya baik-baik aja, adem-adem ayem. Oh begitu. Nah. Dan yang kedua dah. Temen gila kalau lagi bawel gimana? Waduh. Apalagi kalau lu kerjaan banyak ya kan. Kerjaan lagi banyak-banyaknya, Iya. waktunya kurang. Iya. Kamu di mana nih? Kamu di mana nih? Kamu di mana nih? Ayo dong, pulang gitu kan. Misalnya padahal lagi job-jobnya gitu kan. Terus tapi pas lagi jobnya dikit, gimana sih kok kamu gak kerja sih? Gimana sih? Salah lagi. Salah. Salah lagi. Intinya ngomel ya. Iya. Dila, assalamualaikum. Salam sayang. Ben, Kan gue nanya, lu yang nanya bener. iya, Sienna atau Ines? Astagfirullahaladzim, Sus, nggak bisa gitulah. Ah bisa orang begitu. Nggak bisa lah. Jawab. Sienna, karena kalau Sienna, Ines pasti ngikut. Ya, Ah, benar. boleh dong. Betul. Ines, kasihan loh. Indra Bekti. Ya, Menurut lo, kenapa Dila memilih lo buat jadi suaminya? karena kasihan. Kasihan nggak ada yang lain lagi yang secantik dia. Gue udah deh, daripada lo nggak dapet siapa-siapa, mending gue aja ya. Gitu Menurut bilang. lo kalau lo nggak sama Dila, kalau Irfan Hakim tidak berusaha mencomblangin lo, kayaknya mungkin Entah gue sama siapa ya, dan mungkin masih jomblo sampai sekarang kali. Gitu beneran deh. Kan gue orangnya emang cukup milih-milih gitu. Gue yang bisa milih lo ya. Iyalah. Punya banyak pilihan ya. banyak. Artis ya kan. Artis. Nah, kadang-kadang suka takut yang maksudnya orang jadi ngemanfaatin gue lah. Atau kalau misalnya gue yang milih dan pada saat itu memang pada saat gue lihat Dila pada waktu itu tuh kayak Allah kasih tahu
ini buat kamu gitu. Asik. Kayak ada Lu rasa udah itu tahu gitu. pertama kali itu? Iya, pertama kali. Jadi love at first sight itu beneran ada gitu. Dan lu berharap dia juga merasakan yang sama. Ternyata tidak. Karena yang maksa untuk foto Gua kayaknya sampai sekarang udah merasa terpaksa deh. Ben Kesyifan ya. saya sendiri. Jadi aktor bayaran mahalan tapi istri cemburu atau family vlog happy bareng istri tapi viewers dan subscribernya kecil. Aduh. Oh, jadi aktor bayaran mahal tapi istri cemburu Ya. atau family vlog bikin family vlog Ya. happy bareng istri tapi viewers dan subscribernya kecil. Mendingan aktor mahal tapi istri cemburu sih. Lah kok begitu? Karena mendingan minta maaf daripada minta izin kan? Benar. Maaf sayang. Oh, gitu. Itu cuman Acting acting aja. Iya. Benar. Iya kan? Siap-siap lah. Istriku, assalamualaikum. Siap-siap Oke. umur pendek. Udah sekali nih, Bapak siap yang Jangan coy. Jangan sampai Jangan. ya Allah gue sayang banget sama dia lah. Bukan. Apa tuh? MC. Kan ada dua. Oh iya, siap-siap. Mau yang ketiga nih. Jangan dong. Gila lu. Ini yang kelima. Hal apa yang menurut lo nggak ada di cewek lain kecuali di Dila? Kekuatannya. Maksudnya? Kekuatan Kuat menerima dia. gue. Kuat tuh dia. Kekuatan menerima seorang Indra Bekti. Jadi Apa yang paling berat menerima seorang yang berbakti? ya gue dengan segala permasalahannya, gue dengan segala pekerjaan, Lo emosional gak sih? kalau gue nggak emosional. Lo marah sama dia sampai bener-bener abis itu lo nyesel karena lo. Oh ya, jadi kalau misalnya kita berantem ya pasti gue yang entah itu gue minta maaf lebih dulu gitu untuk Oh, lu salah duluan ya? karena ya istri gue udah capek ya ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin rumah segala macam. Dia tuh hebat banget sih untuk ngurusin bisa semuanya tuh. Dia tuh orangnya teratur banget gitu dan ya rapi ya, rumah gue bisa jadi rapi, bisa jadi secantik itu gitu. Gue datang udah Enak rapi gitu, enak. Jadi nggak Refresh pas pulang wah, ya? refresh banget. Jadi akhirnya pun gue juga ikut ya untuk menjadi seorang yang seperti itu gitu. Jadi Kebawa gue ikut juga. ke bawah rapi, walaupun tetap kadang naruh barang suka sembarangan, habis gue sama istri gue gitu pokoknya ya. Kamu tuh gimana sih? Tapi gue bahagia sama dia. Luar biasa. Cuma bilang sabar bu. Itu dia, apalagi sih?